Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai dengan judul, thumbnail, intinya sesuai dengan videonya, gue di sini mau berbagi kepada kalian semua yang let's say mungkin maba atau baru mulai kuliah atau mungkin baru mau kuliah jadi belum kuliah, tentang apa aja sih hal yang I wish I could have known sooner gitu. Yang mana gue harap tuh gue tahu dari waktu gue maba atau bahkan sebelum kuliah gitu. Ini berdasarkan pengalaman gue. By the way, nama gue Liko, sebagai mahasiswa di UI semester 8 yang sekarang lagi skripsian. Jadi gue juga minta doa buat gue dari kalian, semoga gue juga skripsiannya lancar. Amin. Dan ya udah, kurang lebih bakal ada 5 hal yang gue rasa penting buat kalian semua maba atau orang yang belum kuliah buat tahu gimana cara menikmati kehidupan kuliah. Jadi let's go. Oke, yang pertama adalah make sure buat kalian tuh have fun dan make some friends. Ini mungkin terdengar klasik, gak tahu, atau mungkin terdengar bertolak belakang dengan mungkin banyak juga meme atau kabar di media sosial mungkin yang bilang kalau misalkan kehidupan kuliah tuh kayaknya nggak seasik yang di sosmed gitu. Yang mana sebenarnya ada benernya, ada juga nggak benernya. Kenapa? Karena walaupun kehidupan kuliah itu bisa dibilang secara akademik ya, mungkin lebih berat dibanding SMP atau SMA. Ya bukan mungkin sih, memang lebih berat. Tapi menurut gue secara overall experience, itu adalah salah satu fase termenyenangkan dalam hidup gue gitu. Fase dimana gue tuh menikmati hidup ya waktu kuliah ini gitu. Dan kenapa? Karena ya gue ngerasa gue punya kenal banyak banget temen orang dibanding waktu gue dulu sekolah gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau tahu kenapa gue bilang gitu, ini adalah glimpse of gue kehidupan kuliah gimana selama ini. Jadi ya kayak gini cuplikannya. Intinya selama gue kuliah sekitar 3,5 tahun ke belakang itu kehidupan gue berwarna banget, nano-nano banget. Kenapa? Karena gue pada akhirnya bisa untuk pertama kali tinggal sendiri dan ya jauh dari orang tua, dan juga gue ngerasa gue punya banyak banget temen. Kenapa? Karena tuh di kuliah itu orangnya banyak banget kan ya. Beda sama let's say SMP SMA yang mungkin satu gedung, satu sekolah cuman paling di bawah 1.000 lah ya, pasti ratusan doang gitu muridnya. Dan orang-orangnya pun bener-bener diverse banget, jadi diversinya tinggi banget. Dan ya orang-orang bisa datang dari Sabang sampai Merauke, dan juga bahkan dari luar negeri pun bisa jadi datang ke kampus kalian gitu. Jadi kalian tuh punya banyak peluang buat kenal orang dari berbagai kalangan yang berbeda-beda semua gitu. Cara cari temen di SMP, SMA atau sekolah gitu dibanding sama kuliah pun menurut gue juga beda gitu. Yang mana sebenarnya ini agak plus minus ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar juga kalau misalkan banyak orang yang bilang kuliah tuh individualistis ya. Itu menurut gue bener. Kenapa? Karena kalian tuh dituntut buat mandiri gitu. Jadi beda mungkin secara pertemanan ya. Kalau SMP, SMA gitu kan kalian tuh punya teman sekelas gitu. Secara mungkin setahun atau 3 tahun kalian sekelas bareng gitu. Yang mana tuh banyak occasion dimana kalian tuh terpaksa jadi temen gitu loh. Dan yang mana itu bagus, kayak misalkan punya teman sekelas, teman satu kelompok yang itu tuh terus selama 1 tahun, atau teman sebangku yang mana kalian jadi deket ya karena harus deket gitu. Nah kuliah tuh beda, kalian tuh kelas semuanya orangnya beda-beda, tiap kelas tuh orangnya ganti terus, beda lagi, bahkan juga satu kelas bisa jadi angkatannya nggak sama, bisa jadi kalian satu kelas sama kakak tingkat segala. Jadinya nggak punya kesempatan buat terpaksa dekat sama orang gitu loh, susah gitu. Makanya tuh cara cari temen yang menurut gue bisa jadi kalian tuh ikut, atau misalkan let's say cari teman dari ospek jurusan, fakultas, atau mungkin ospek kampus juga bisa. Terus juga ikut paguyuban, let's say di UI sendiri tuh ada paguyuban mahasiswa dari Bandung, dari Palembang, dari mana tuh setiap daerah tuh kalau nggak salah ada si paguyubannya. Jadi kalian bisa kenal orang yang sekultur sama kalian. Terus juga kalian bisa ikut kepanitiaan, organisasi, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat gitu. Kenapa? Karena menurut gue dengan kalian ikut hal tersebut, kalian tuh punya waktu banyak untuk membuat satu hubungan sama temen gitu loh. Yang mana beda sama kelas yang let's say kalian ketemu cuma berapa jam seminggu, dan itu pun ganti-ganti orangnya gitu. Dengan kalian ikut kepanitiaan atau hal kayak gitu, kalian bisa jadi nambah temen dengan cara ya frekuensinya tuh ketemu lebih lama gitu loh. Kan anggap kali harusnya ya. Jadi ya itulah cara cari teman di kuliah, dan menurut gue dengan kalian punya teman yang latar belakangnya beda-beda, itu bakal jadi lebih seru gitu. Terus menurut gue berhubungan dengan hal yang tadi, dimana kalian harus aktif dan cari teman gitu, kalian juga harus aktif di kampus gitu. Aktif in kampus is a must gitu. Kenapa? Karena ini adalah satu cara kalian buat cari teman, untuk cari ya untuk memperluas pergaulan kalian, dimana tuh menurut gue seru. Karena kuliah tuh adalah jadi apa ya,
benar-benar kehidupannya tuh ya di kuliah gitu. Gue sendiri selama di kampus itu join 5 kepanitiaan, 1 organisasi, terus juga gue join apa lagi? 2 volunteering program. Jadi kayak program volunteer gitu. Yang mana 5 kepanitiaan itu gue random, ada 1 yang di lingkup jurusan, 3 di lingkup fakultas, sama 1 lagi di lingkup kampus. Jadi gue punya temen yang beda fakultas, punya temen yang satu fakultas, dan juga punya temen yang satu jurusan gitu loh, biar gue punya banyak referensi gitu. Terus gue juga ikut BEM, gue ikut BEM fakultas itu selama kurang lebih 2 tahun. Jadi ya itu tadi, menurut gue karena kita setiap masuk kelas tuh beda-beda orang terus, gue nggak punya waktu banyak buat kenalan sama orang gitu. Karena kan kita ya tadi ganti-ganti gitu. Dengan gue ikut kepanitiaan organisasi yang mana tuh waktunya cukup lama, gue punya waktu buat kenal sama orang tuh lebih lama dan jadinya lebih dekat gitu. Makanya banyak temen dekat gue tuh dari organisasi yang sama, dari BEM misalkan, yang sampai sekarang tuh masih gue rutin untuk main atau enggak untuk kontakan lah at least gitu. Nah, nextnya, selain gue kasih saran ke kalian buat aktif di dalam kampus, gue juga mau kasih saran buat kalian aktif di luar kampus juga. Karena menurut gue so far selama 3,5 tahun gue kuliah, aktif di luar kampus tuh menarik juga dan mempunyai banyak kesempatan yang gede banget, yang jauh lebih gede dibanding di dalam kampus gitu. Contohnya adalah gue tuh selama kuliah itu gue aktif ikut beberapa lomba. Terus gue juga pernah dapat beasiswa yang gue pakai topi ini. Gue beasiswa ke New Zealand dari program ISMA. Selama 4 tahun gue kuliah di Auckland di New Zealand secara gratis. Dan pernah juga ikut magang gitu, ikut program magang gitu selama 2 kali kurang lebih gitu. Dan waktu itu gue dapat teman juga, tim gue yang ini itu isinya orang ITB sama orang Unpar dua-duanya. Jadi nggak ada orang UI yang di tim gue, dan itu menurut gue menarik karena gue jadi punya banyak teman dari berbagai kalangan gitu. Terus ya itu lumayan juga seru banget dan duitnya juga lumayan. Dan gue juga dapat beasiswa ke New Zealand waktu itu. Gue ketemu teman-teman gue 15 yang menarik juga, dan ada teman gue yang dapat jodoh juga dari situ beberapa setahu gue. Jadi untuk yang mau cari jodoh juga bisa dari situ. Dan pengalaman yang menarik juga itu adalah menurut gue 4 bulan terindah dalam hidup gue so far. Karena di New Zealand tuh benar-benar indah alamnya dan juga perpaduan antara alam dan kota yang bagus, yang mana gue nggak pernah nyangka dapat kuliah 4 bulan di luar negeri tanpa uang sepeser pun dengan kondisi ekonomi gue gitu loh. Menurut gue itu ajaib dan di luar kendali gue. Menurut gue aktif luar kampus tuh bener-bener keren banget, bener-bener bikin gue terbuka wawasannya, buka mata gue untuk opportunity yang di luar jangkauan gue gitu, di luar kampus gitu. Menurut gue itu juga wajib kalian coba. Nah, udah kita happy-happynya, coba kita sekarang lebih serius sedikit. Gue juga mau saranin buat kita semua, buat kalian ini terutama yang belum punya, itu coba kalian bikin study plan gitu. Kenapa penting? Karena dari kasus gue sendiri, study plan gue tuh kayak gini. Ini yang punya gue. Jadi gue semester 1 sampai semester 8 tuh tahu mau ngapain aja, mau ngambil mata kuliah apa aja, dan nanti di semester sekian mau magang, mau lomba kah, aktif, atau misalkan mau aktif organisasi kah, atau misalkan mau aktif ikut beasiswa kah ke luar negeri gitu. Itu gue plan semua gitu. Walaupun gue akuin gue nggak menuhin semua itu dari awal. Maksudnya tuh dari awal paling gue isi yang kayak let's say semester 1 sampai semester 4 kan banyak mata kuliah yang dipaketin. Jadi kalian nggak usah mikir gitu, itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu dibikin plan yang ribet gitu. Cuma semester 5, 6, 7, 8 itu kalau dari gue, itu gue bikin plan gitu. Semester 5, 6 ngambil mata kuliah yang mana. Karena di jurusan gue sendiri itu kita ngambil mata kuliah pilihan itu udah mulai dari semester 5 konsentrasi ke mana gitu kan, karena kan biasanya jurusan juga ada konsentrasinya kemana ya. Kayak gue di manajemen itu konsentrasinya gue ambil ke finance, ke keuangan gitu. Ini udah pernah gue bahas di video yang ini. Intinya adalah gue bikin study plan gimana caranya dalam 4 tahun ini tuh gue mau ngapain aja sih, gue mau mencapai apa aja dalam hidup gue gitu. Kayak mau lulus mata kuliah apa aja gitu yang sekiranya gue suka. Karena kuliah itu kan waktu kalian buat explore apa yang kalian suka ya. Beda sama SMP SMA yang ya semua mata kuliah diikutin aja, mata pelajaran apapun diikutin aja gitu. Kuliah ini tuh beda. Jadi kalian bebas explore apapun yang kalian suka selama ya kampusnya nyediain. Itulah kenapa walaupun gue let's say pernah ibaratnya keluar dari kampus gitu, keluar negeri selama 4 bulan, semester gue kuliah di luar negeri, gue juga bisa ambil magang dan lomba dan ikut 5 kepanitiaan, organisasi dan juga volunteer. Itulah kenapa insya Allah gue masih bisa lulus 4 tahun harusnya, dan gue sekarang masih bisa skripsi.
Nah yang terakhir dari sisi sosialnya juga udah gue bahas, dari akademiknya udah gue bahas juga. Yang gak kalah penting dan mungkin buat khususnya buat orang-orang yang merantau, yang paling penting selain yang hal-hal tadi adalah kalian juga wajib untuk manage spending kalian gitu, mengatur spending kalian. Kenapa ini penting? Karena menurut gua mungkin untuk kebanyakan kita semua, terutama yang merantau gitu, ini adalah pertama kalinya kita hidup tanpa orang tua, benar-benar sendirian, kita ngatur semuanya sendiri gitu, mungkin hampir semuanya sendiri gitu. Gue sendiri memang rantaunya nggak terlalu jauh, gue dari Bandung pindah ke Jakarta, ke Depok gitu, dan ya tapi ini pertama kali gue tinggal sendirian, dan jadinya gue punya keluasan untuk membeli apapun yang gue inginkan, tapi justru itu jadi bumerang buat gue. Kenapa? Karena jangan sampai gue by the end of the month gue nggak makan gitu. Jadi penting buat kalian untuk mengatur spending. Kalau gue sih ngaturnya bulanan gitu. Gue bikin kayak semacam Excel gitu. Nah itu biasanya gue petain tuh kayak pengeluaran bulanan gue apa aja. Misalkan let's say uang kos gitu, uang kos tuh berapa, terus juga uang kuota berapa, gue beli kuota misalkan, terus juga gue untuk pengeluaran mingguan apa aja, karena biasanya waktu itu gue belanja mingguan, gue beli ayam, beli apa, biasa karena gue juga kadang-kadang masak, beli telur gitu, itu berapa, sama pengeluaran perharinya berapa gitu, gue track dan gue jadiin satu spreadsheet biar nanti tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh ya gue tahu, oh ternyata spending bulanan gue itu gede karena gue beli ini, karena gue beli itu gitu, sehingga nantinya walaupun kalian let's say kayak mau hari ini hura-hura gitu, kalau mau hari ini foya-foya kalian beli makanan apa yang mahal, ya berarti besok sampai 2 hari ke depannya berarti kalian agak sedikit menghemat gitu-gitulah. Jadi basic yang menurut gue mungkin nggak semua orang tahu, karena selama ini mungkin banyak dari kita yang apa-apa langsung minta ortu gitu. Sementara kalau gue pribadi selama kuliah itu alhamdulillah gue dikasih uang bulanan sekian, udah gue nggak pernah minta apa-apa lagi gitu. Itu udah buat uang kos, uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Jadi gue nggak pernah minta lagi selain yang uang bulanan yang dikasih ke gue gitu. Oke, sekian aja video dari gue. Sorry kalau angle-nya berubah-ubah karena kamera gue tidak mau diajak bekerja sama, dan tadi gue ubah frame-nya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Buat yang lagi cari kuliah sekarang, lagi UTBK atau lagi ujian mandiri, mungkin nonton ini. Semoga kalian dapat kampus yang kalian inginkan dimanapun itu, dan semoga UKT-nya nanti bisa sesuai dengan kemampuan orang tua kalian. Jadi kuliah kalian aman. Dan semoga buat kalian teman-teman yang udah kuliah atau lagi kuliah, selamat udah dapat kampus yang kalian inginkan, dan semoga video ini membantu kalian buat menikmati hidup kalian, hidup kuliah kalian lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Itu aja. Thank you udah mau nonton sampai video ini sampai akhir. Thank you. Bye bye. See you next video. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, apapun itu.